ini berjudul penderitaan pasti akan berlalu. Amin. Itu keyakinan iman kita, bahwa segala masalah, segala kesulitan, segala bentuk penderitaan tidak akan selamanya. Akan ada pertolongan Tuhan yang indah pada waktu. Walau kadang Bapak Ibu Saudara, kita sering salah paham dengan Tuhan. Kita sering curiga sama Tuhan. Terkadang kita merasa seakan ditinggalkan Tuhan, tetapi sejatinya sedang Tuhan bentuklah hidup kita. Terkadang kita merasa kemana Tuhan ketika kita ada masalah, tapi sebetulnya Tuhan sedang membentuk dan mendewasakan kehidupan kita dan keluarga kita. Ketika masalah banyak menghampiri kita, sering merasa Tuhan tidak bersama dengan kita. Padahal kita tidak sadar kadang masalah itu adalah cara Tuhan agar kita bertumbuh dalam iman, agar kita merasakan persekutuan dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Bahkan dalam segala kesalahan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau Bapak Ibu lihat membaca firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu akan melihat, walaupun bangsa Israel itu sering melupakan Tuhan, walaupun bangsa Israel sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan mengutus seorang pilihannya yang bernama Yeremia. Tuhan bilang, sampaikan berita keselamatan pada mereka. Ayat ketiga dikatakan bahwa aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memberikan tanah yang kujanjikan kepadamu. Padahal kalau diukur secara manusiawi, bangsa Israel itu sering melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan bangsa Israel. Dalam keterpurukan bangsa Israel di Babilonia, karena kesalahan yang dilakukan, karena dosa-dosa yang diperbuat, mereka harus mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memperhatikan kehidupan bangsa Israel dan bangsa Yehuda, Israel Selatan dan Israel Utara. Mengapa? Karena memang sejatinya rancangan Tuhan selalu baik. Rancangan Tuhan selalu baik. Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan ada masa depan yang indah. Bukankah firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu, ingat masih ada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau masih ada Tuhan, masih ada harapan. Kalau masih ada Tuhan, masih ada mukjizat. Kalau masih ada Tuhan, masih ada masa depan yang penuh dengan harapan. Walaupun terkadang sebagai manusia kita sering sekali meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita sering sekali khawatir, bagaimana Pak Pendeta, kami ini keluarga juga butuh makan. Yes. Bagaimana Pak Pendeta, anak kami butuh susu. Yes. Bagaimana Pak Pendeta, kami butuh beras. Yes. Tapi percayalah, dalam segala sesuatu yang diizinkan Tuhan ada maksudnya. Dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, ada yang Dia mau, supaya kita jangan jauh dari Dia. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Itu garis bawah. Percayalah bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Tapi capek Pak Pendeta, tapi lelah Pak Pendeta, it's okay, gak masalah. Datang pada Yesus yang sungguh mengerti hidupmu, datang kepada Yesus yang sungguh mengerti lelahmu,
datang kepada Yesus yang mengerti seluruh jalan hidup. Sebab Yesus tahu lelahmu, Tuhan Yesus tahu kesulitanmu, Tuhan Yesus tahu pergumulanmu, Tuhan Yesus tahu air matamu, dan Tuhan Yesus tahu kapasitas dan kemampuanmu. Semangat, tetap semangat. Bukankah Bapak Ibu, firman Tuhan juga mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Jalan terus bersama Tuhan, pasti kita lihat pertolongannya indah tepat pada. Sebab tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan Tuhan Yesus pasti menyertai, dan penyertaan Tuhan itu pasti cukup. Penyertaan Tuhan itu pasti sempurna. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa di dalam Tuhan kita lebih daripada pemenang. Artinya di mata Tuhan kita adalah para pemenang. Di dalam iman kepada Yesus Kristus kita adalah pemenang. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Katakan pada dirimu, aku pasti bisa, aku pasti kuat, aku pasti mampu, karena aku punya Tuhan Yesus. Jangan cengeng, jangan cepat menyerah. Kalau ada Tuhan Yesus, apa yang kurang? Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Allah beserta. Katakan kepada masalah itu, hai masalah engkau boleh besar, tapi aku punya Tuhan Yesus yang lebih besar daripadamu. Jalan terus, lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tapi Pak Pendeta, saya mau kuliah, saya nggak punya uang. Hei, uang memang nggak ada padamu, tapi Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Kenapa mesti takut? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus sayang. Walaupun kadang seketika waktu seperti bangsa Israel kita dibuat mengalami kesulitan, gak masalah. Supaya kita semakin bersandar pada Tuhan, supaya kita semakin sadar bahwa diri kita terbatas, sehingga kita harus hidup di dalam firman, kita harus hidup di dalam Yesus. Supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan terlalu pusing dengan soal-soal penghidupanmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, Tuhan mengerti apa yang kau perlukan. Tapi Pak Pendeta, kan kita hidup di dunia. Iya, kita hidup di dunia, tapi dari surga Tuhan lihat apa yang ada di dunia. Dari surga Tuhan memberkati orang-orang yang taat dan berkenan kepada-Nya. Jadi jangan sibuk memikirkan hal-hal penghidupan di dunia, tapi berpikirlah bagaimana hidup kita berkenan di hati Tuhan. Karena ketika hidup kita berkenan padanya, Tuhan pasti memberkati dan menyertai. Amin. Jadi jangan pusing soal penghidupan kita. Pusinglah soal bagaimana hidup kita berkenan pada Tuhan. Berkat itu mengikuti. Terkadang berkat buat kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan ambil berkat itu supaya jangan terjatuh dan jauh. Ya kan? Yes. Mungkin karirmu makin naik, mungkin hartamu makin banyak, tapi kau makin jauh dari Tuhan. Untuk apa? Memang kau berikan uangmu untuk Tuhan di gereja, tapi apakah Tuhan butuh uangmu? Pendeta yang butuh uang, Tuhan nggak butuh uang. Yang Tuhan butuh hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan butuh. Yang butuh waktu banyak pendeta, minta. Jadi kalau Tuhan nggak pernah butuh waktu. Tuhan butuh keintiman dengan Tuhan. Mau kita percaya kepadanya. Bangsa Israel kurang apa? Diukur dari dunia, tapi diukur dari surga. Bangsa Israel kurang ketaatan pada Tuhan. Maka itu firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita di mata manusia kita hebat, tapi di mata Tuhan kita kecil. Maka Tuhan inginkan kita jadi pribadi yang hebat, jadi pribadi yang kuat, jadi pribadi yang berharga di matanya. Maka Bapak Ibu, apapun yang terjadi, teruslah bersabar, teruslah berdoa,
Teruslah berusaha dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala. Untuk rekan-rekan muda, janji Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan bilang, engkau punya harapan. Masa depanmu sungguh ada. Jangan khawatir. Mungkin kau lihat keluargamu gak punya apa-apa dalam tolak ukur dunia, dalam tolak ukur manusia. Kenapa memangnya? Karena sesungguhnya seorang anak lahir di tengah keluarga adalah titipan. Engkau punyanya Tuhan. Kalau engkau punyanya Tuhan, Dia yang jaga, pelihara dan memberikan masa depan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kuncinya itu hidup bersama Tuhan. Biar air mata bercucuran. Firman Tuhan katakan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Wah, indahnya bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan adalah soal ketaatan padanya. Tunjukkan pada dunia bahwa yang punya hidupmu adalah Tuhan Yesus. Sesulit apapun hidupmu, tunjukkan pada dunia engkau tidak khawatir dan kecewa karena kau punya Tuhan Yesus. Iman yang mengalahkan dunia. Sebab Tuhan sudah katakan, aku telah mengalahkan dunia. Maka orang yang hidup di dalamku, ia telah mengalahkan dunia. Bangkitkan, kobarkan iman itu. Jangan jadi pribadi yang cengeng. Jangan jadi pribadi yang cepat menyerah. Bangkit. Tunjukkan iman kepada dunia, sehingga kau memberikan rasa dan cahaya, menjadi garam dan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih Dia sampai selama-lamanya. Jadi kalau mau jadi pribadi yang kuat, mau menjadi pribadi yang bersaksi, hiduplah di dalam firman. Renungkan firman itu siang dan malam. Maka kita jangan jadi pribadi yang kuat. Jangan hanya suka dengar firman di gereja, apa yang dikatakan pendeta. Jangan-jangan yang dikatakan pendeta salah, lalu membentuk pemahaman dan konsep kita. Belajar dari firman. Jadi kalau pendeta ngomong salah pun kita tahu. Pendeta itu pun kadang suka tipu kok, ya kan? Kebenaran yang hanya diucapkan adalah kebohongan yang paling fatal. Nah, itu kebanyakan pendeta ngomong di mimbar pintar, tapi kelakuan hidup hari-hari berbanding terbalik. Hidup dalam firman. Tunjukkan bahwa kita cinta firman. Renungkan itu siang dan malam, sehingga kita bisa melihat bahwa penderitaan pasti akan berlalu dan masa depan pasti akan datang. Dengar firman, tembak ke dalam diri kita. Jangan nanti senggol kanan kiri. Dengar tuh kata khotbah pendeta tuh. Dengar tuh khotbah pendeta tuh. Bukan orang lain, firman ini tembakan dalam diri kita, sehingga hidup kita diubahkan oleh firman. Jadi firman itu bukan soal apa yang kita tahu, bukan soal knowledge, tapi soal apakah engkau meresapi dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari. Kalau enggak, firman itu enggak mengubahkan apa-apa kok. Banyak orang Kristen yang lemah kok. Banyak orang Kristen yang putus asa kok. Tapi orang yang hidup dalam firman dan menjadi pelaku firman, dia menjadi pribadi yang kuat. Dia menjadi pribadi yang dapat bersaksi. Yeremia hidup di tengah bangsa yang tegar tengkuk dan banyak meninggalkan Tuhan, tapi Yeremia tidak. Kenapa? Karena dia hidup dalam firman. Cintailah firman Bapak Ibu. Lakukan firman. Apakah Bapak Ibu pikir Tuhan senang dengan Bapak Ibu pergi ke gereja? No. Apakah Bapak Ibu sangka Tuhan senang dengan kita jadi pelayan di gereja?
pergi hari Minggu pakai sekolah. No. Tuhan senang kalau hidupmu menjadi pelaku firman. Tembakkan firman ke dalam diri kita supaya hidup kita diubahkan. Bentuk hidup kita, bentuk keluarga kita, baru bentuk jemaat kita. Itu yang penting. Jangan terlalu capek menilai orang lain. Keraslah terhadap diri, nilai diri. Karena keberhasilan hidup, kesuksesan hidup bukan soal apa yang kau punya, tapi bagaimana kau membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Fokus pada dirimu. Gak usah banyak capek nilai orang lain. Kalau hidupmu bagus, orang akan lihat hidup kita jadi saksi. Di saat sakit penyakit mendera, jangan cengeng. Tunjukkan pada dunia dalam sakit penyakitku pun aku punya harapan di dalam Tuhan. Sehingga orang lihat, kok orang ini sakit keras tapi selalu bersuka cita, selalu dekat dalam persekutuan dengan Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Kenapa orang ini? Dia punya Tuhan Yesus. Jangan jadi pribadi yang cepat mengeluh. Bapak Ibu lebih suka dengan orang yang cepat mengeluh apa dengan orang yang selalu berbicara tentang kebaikan Tuhan? Capek kan dengan orang yang sering mengeluh kan? Capek. Maka tema hari ini, penderitaan pasti akan berlalu. Kita amin, amin. Karena kita punya Tuhan Yesus. Kalau kita menderita terus soal gitu loh. Kalau kita harus menderita seketika, memang kenapa? Bukankah Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dan pikul salib, baru dia bisa ikut Tuhan. Jangan dengan ngomongnya, yang ikut Tuhan pasti kaya, yang ikut Tuhan pasti berhasil. Mana ayat Alkitab itu? Nggak ada ayat Alkitab itu. Ayat Alkitab katakan, barang siapa mau ikut aku harus menyangkal dan pikul kemana? Ke pembantaian. Karena hidup ini bukan soal kita, bukan soal aku. Hidup ini soal bagaimana kita menyenangkan hati Bapa di mental seorang prajurit. Percaya Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita punya Tuhan, Dia yang pelihara. Ya Pak, Tuhan yang pelihara. Lakukan bagian kita yang terbaik. Cinta firman, menjadi pelaku firman, melayani. Ya kan? Senangkan Tuhan. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mau jadi pejabat daerah, mau jadi dokter, mau profesor, mau dokter, tahu Bapak Ibu kenapa Tuhan memberkati hidupmu? Supaya engkau punya kesempatan melayani Tuhan. Pembantumu, sopirmu berikan dia masa depan. Kenapa tidak kalau memang kita Kristen? Ya kan? Kalau memang kita Kristen, kenapa tidak? Supaya hidup kita ini punya manfaat untuk Tuhan. Tapi kalau kita pun susah, hidup kita menderita, jangan cepat putus. Selalu katakan bagi Tuhan, kun fayakun. Dia berfirman maka jadi. Yang di atas bisa jadi di bawah. Yang di bawah bisa jadi di. Bagi Tuhan hanya soal membolak-balikan. Lalu kenapa kita cepat putus asa dan cepat kecewa? Jangan. Di dalam Tuhan kita lebih dari orang-orang yang menang. Kuncinya kita hidup berkenan kepada jika hidupmu berkenan pada Tuhan, pasti keluargamu kau akan derajat. Ya. Kau punya masa depan di dalam Tuhan. Kau tunjukkan pada dunia bahwa Jerry adalah orang tua dalam pelayanan tidak sia-sia, karena dia berikan masa depan bagi anaknya. Tunjukkan itu. Biar tahu dunia iman yang kita punya dalam Yesus Kristus.
Jadi akhir kata Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan bagaikan bejana siap dituntun, demikian hidupku di tangannya. Pakailah seluruh kehendak, pakailah sesuai rencana. Jadi kerinduan kita itu Bapak Ibu Saudara, ku mau seperti Yesus yang menyenangkan Bapa surgawi. Soal-soal hidup remeh-temeh gak usah khawatir. Berapa banyak orang Kristen jadi lemah karena mikir soal penghidupan di dunia. Para dia firman, semangat, jangan cengeng, jangan cepat putus asa, jangan kehilangan pengharapan, jadi teladan. Maka hidup kita diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara dapat membuat kita berkata, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya Ia baik, kasih setianya sampai selama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.